Mister Bam, Tuan Bam oleh Roger Hargreaves. Inilah kisah sedih Tuan Bam. Masalahnya adalah Tuan Bam tidak bisa menghindari kecelakaan kecil. Jika ada sesuatu yang bisa ditabrak Tuan Bam, ia pasti akan menabraknya. Misalnya jika kau melihat Tuan Bam berjalan di jalan kotamu dan kebetulan ada sesuatu yang bisa ditabrak di jalan itu, kau tahu apa yang akan terjadi, bukan? Bam! Tuan Bam juga sama ketika berada di rumah. Ia tinggal di rumah yang sangat bagus, tetapi bahkan di sana pun ia tetap saja mengalami kecelakaan kecil. Misalnya, suatu pagi ketika Tuan Bam keluar dari rumahnya, ia melihat bahwa cerobong asap di atap rumahnya menjadi longgar akibat badai pada malam sebelumnya. Aku harus memperbaikinya sebelum jatuh, pikir Tuan Bam dalam hati. Lalu ia bergegas ke gudang kebunnya untuk mengambil sebuah tangga. Itu adalah tangga yang sangat panjang. Tuan Bam berjalan menyusuri jalan setapak di taman dengan tangga di pundaknya. Saat ia berbelok di tikungan jalan setapak taman, keras jendela ruang tamu pecah. Aduh, ya ampun, pikir Tuan Bam dan ia menoleh untuk melihat apa yang terjadi. Keras jendela dapur di belakangnya pecah. Aduh, ya ampun, pikir Tuan Bam lagi dan ia menyandarkan tangga ke dinding rumah agar bisa naik ke atap untuk memperbaiki cerobong asap. Keras jendela kamar tidur pecah. Jadi kau bisa lihat bagaimana Tuan Bam mengalami kecelakaan-kecelakaan kecilnya. Tuan Bam memiliki banyak pekerjaan, tetapi entah mengapa pekerjaan itu sepertinya tidak pernah bertahan lama. Begitu ada sesuatu yang hilang, rusak, pecah, retak, patah, sobek, meledak, terpelintir, hancur, terbelah, atau robek, Tuan Bam selalu disalahkan. Misalnya, saat Tuan Bam bekerja di sebuah peternakan, ia tersandung anjing peternakan dan menumpahkan susu yang sedang dibawanya untuk istri peternak. Susu yang tumpah itu kemudian dijelat oleh kucing peternak. Misalnya, ketika Tuan Bam masih menjadi tukang pos, tangannya terjebak di dalam kotak pos dan mereka harus memanggil pemadam kebakaran untuk datang membebaskannya. Misalnya, ketika Tuan Bam masih menjadi kondektur bus, ia jatuh dari bus dan tidak bisa naik kembali, dan semua penumpang berpergian tanpa harus membayar. Misalnya, ketika Tuan Bam masih menjadi tukang kayu, ia mendapati bahwa saat memukul paku, ia lebih sering memukul ibu jarinya sendiri daripada pakunya. Untuk memulihkan diri dari serangkaian kejadian yang cukup sial itu, Tuan Bam memutuskan untuk berlibur. Di sana ia bisa memikirkan pekerjaan apa yang bisa ia lakukan agar tidak terlalu merepotkan orang lain. Maka ia pun berangkat ke stasiun untuk naik kereta menuju pantai. Saat Tuan Bam sedang berlibur, beberapa hal terjadi. Misalnya, ia jatuh dari perahu ke laut dan perahu penyelamat harus datang untuk menyelamatkannya. Misalnya, suatu hari ketika ia sedang berjalan santai di pantai tanpa mengganggu siapapun, kakinya terjebak di dalam ember dan karena ia tidak bisa mendapatkannya, ia terpaksa berjalan dengan ember tersebut di kakinya selama berjam-jam. Misalnya, suatu kali saat berjalan di sepanjang pantai, ia langsung masuk ke dalam lubang besar yang digali seseorang dan ia harus tinggal di sana sepanjang malam karena tidak bisa memanjat keluar sendiri. Namun terlepas dari semua kecelakaan kecil ini, Tuan Bam menikmati liburannya dan selama di sana ia mendapat ide cemerlang tentang pekerjaan apa yang harus ia lakukan. Itu adalah ide terbaik yang pernah dimiliki Tuan Bam, ide yang benar-benar cemerlang.
Dan sekarang Tuan Bam bekerja dengan senang hati untuk Tuan Berli sang petani. Tuan Berli memiliki kebun apel yang sangat cukup luas di pertaniannya, dan disitulah Tuan Bam bekerja. Pekerjaan Tuan Bam adalah memetik apel, tapi ia tidak menggunakan tangga untuk memanjat pohon dan memetik apel seperti pemetik apel lainnya. Oh tidak, Tuan Bam punya cara yang jauh lebih baik untuk memetik apel daripada itu. Dia hanya berjalan-jalan, dan tak lama kemudian Tuan Bam yang memang seperti itu dan menabrak pohon. Bam! Lalu sebuah apel jatuh dan Tuan Bam menangkapnya. Ini membuat pekerjaan memetik apel jauh lebih mudah, dan Tuan Bam sangat senang dengan pekerjaan barunya. Dan Tuan Berli sangat senang dengan pemetik apel barunya. Jadi kau lihat, kisah Tuan Bam ternyata bukanlah kisah yang menyedihkan. Dan jika kau pernah berbentur sesuatu, kau tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Pergilah dan makan apel yang dipetik oleh Tuan Bam, dan kau tidak akan merasakan benjolan itu sama sekali. Kau akan mengingatnya lain kali saat kau mempunyai benjolan, kan? Bagus.